Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كل فاعل. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, sahabat yang sangat saya muliakan semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia dan nikmat Allah. Nah, nikmat yang sangat mulia hari ini adalah kita berada di hari Jumat pertama di bulan Muharram. Asyharul Hurum, Asyharul Hurum, yaitu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan dalam 12 bulan, yaitu 4 bulan yang berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Yang terpisah yaitu bulan Rajab, dan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang memuliakannya, insya Allah Allah juga akan mengistimewakan dan memuliakan. Dan tentunya dengan memuliakan bulan Muharram, salah satunya adalah dengan terus menekuni mempelajari hukum syariat yang ada. Jadi kita terus belajar dan belajar, supaya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan puas. Makanya setiap pagi kita diminta untuk berdoa kepada Allah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, engkau curahkanlah rahmat dan karunia kepadaku, dan perbaikilah semua urusanku ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, rahmataka arju, jangan engkau tinggalkan diriku walaupun sekejap mata. Dan ini adalah bahagian kita katakan mendekati kepada kita mewajibkan diri kita untuk mengucapkan itu setiap hari. Makanya dalam perjalanan rohani ya, ada namanya rihlah. Jadi rihlah itu adalah perjalanan kita. Nanti ada namanya riyadhah. Ya, kalau rihlah itu kita berekreasi, ya, kita pergi kemana, bisa ke suci, pergi misalnya kemana ya, mandi-mandi, kita rihlah, ya, merehatkan jiwa-jiwa kita. Ada namanya riyadhah. Riyadhah itu perjalanan rohani. Bagaimana kita bisa menikmati pengajian ini, bagaimana kita bisa menikmati sholat, bagaimana kita bisa menikmati sujud, bagaimana kita bisa menikmati puasa. Itu namanya riyadhah. Dalam buku Tanwirul Qulub, hati-hati yang dicahayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu disebutkan bahwa ada beberapa macam tipe manusia untuk melakukan riyadhah, perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan bahas nanti satu persatu, kita kategori yang mana untuk bisa ma'rifah kepada Allah. Jadi setiap diri manusia, dengan hari ini kita berada di bulan Muharram, kita akan bahas sedikit tentang refleksi daripada bulan Muharram terhadap peningkatan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita melihat sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meletakkan peradaban, karakter, pribadi, jiwa yang secara menyeluruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya Ibu, semakin usia kita bertambah, mari teman kita juga harus semakin baik, lingkungan kita semakin baik, waktu-waktu juga kita jaga dengan baik. Karena waktu kita sekarang teramat singkat untuk bermain-main, tapi kita masih butuh bermain. Makanya bagaimana perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang menyenangkan, bukan perjumpaan yang menyakitkan, bukan perjumpaan yang membuat kita berat, tidak, tapi perjumpaan yang bisa melegakan kita. Karena nanti pada tingkat tertinggi manusia, kesenangannya bukan lagi jasmani. Contoh mungkin ketika kita umur kita katakanlah 15 tahun, 16 tahun, kesenangan kita apabila baju baru. Tapi nanti ketika usia kita sudah 40 tahun, 50 tahun, bukan baju baru lagi, tapi bagaimana akhlak budi pekerti kita semakin baik. Maka dikatakan hari raya itu bukanlah baju baru, tapi akhlak yang lebih mulia. Nah makanya dengan menuntut ilmu ini, insya Allah dengan izin Allah, Allah curahkan rahmat dan karunia-Nya. Sering saya ulang-ulang, orang yang selalu datang ke majlis taklim, apabila bertambah ilmu, itu bonus. Itu bonus, ya kan? Di majlis taklim, apabila bertambah ilmu, itu bonus. Tapi yang paling pokok, orang yang datang ke majlis taklim diberi hidayah oleh Allah. Ibu ya, diberi hidayah oleh Allah. Yang kedua apa? Diberi ampunan oleh Allah. Jadi langkah-langkah kaki kita yang datang ini diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum kita mendapatkan ilmu, Allah sudah duluan mencurahkan rahmatnya kepada kita dengan mengampuni. Apabila Allah telah mengampuni kita, maka hati kita nanti akan lunak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kita lihat yang pertama, apa yang menjadi perjalanan rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam orang bermakrifat kepada Allah, tingkat yang pertama Ibu adalah seorang abid. Seorang abid. Siapa itu abid? Ahli ibadah. Ada orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia ibadah aja nggak keluar rumah. Jadi dia sholat duha, dia berzikir, baca doa pagi dan sore. Itu mungkin kalau kita kaji-kaji nantilah usia kita ketika mungkin nggak bisa berjalan lagi ya, mungkin nggak bisa bergaul lagi ya. Jadi pagi-pagi kita misalnya apa, udah di rumah saja, ruku, sujud, ba'da subuh, nunggu isyraq, setelah itu kita berzikir lagi, sholat duha, nunggu zuhur, istirahat, kemudian ba'da zuhur, kemudian nunggu asar. Nah itu, nggak ada kemana-mana. Waktunya full untuk mengibadahi Allah. Full. Kira-kira kita bisa nggak masuk kategori sekarang? Bisa nggak sekarang? Ini aja Ustaznya bisa cepat sikit karena Mbak Dasar udah sombong lagi, ya kan? Nah seperti itu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi full, ya, seorang abid ahli ibadah. Ini orang seperti ini juga akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dia menghabiskan waktunya untuk berzikir. Tetapi Ibu, nanti ada orang kedua, yaitu orang yang ilmuwan, alim. Seorang yang alim, orang yang penuh ilmu pengetahuan. Maka orang seperti ini sangat berhak untuk keluar dari rumahnya untuk mengajarkan masyarakat di sekitarnya. Maka orang seperti ini disebut dengan guru, ustadz, dan seterusnya. Dan orang seperti ini apabila dia keluar rumah, maka dia seorang pendosa, kita katakanlah. Lalu dia keluar rumah, lalu dia menyampaikan kebenaran, lalu kebenarannya membuat ahli dunia tidak lagi mencintai dunia, ya, ahli syahwat tidak lagi meluruskan syahwatnya. Dia sadar dari ucapan-ucapan seorang alim ini. Seorang alim ini apabila menyadarkan satu hamba Allah, ketika dia keluar rumah, ketika dia pulang ke rumahnya, dosanya diampuni oleh Allah. Mau nggak kita, Bu? Jadi kita punya lisan yang bagus, ya kan? Punya ilmu, lalu ilmu kita itu kita gerakkan, kita keluar rumah menyampaikan itu kepada yang terdekat, adalah kita katakan keluarga kita, sahabat kita, karib kerabat kita, kawan-kawan, masyarakat. Lalu tergeraklah orang untuk ruku dan sujud. Yang tidak mau sholat tergerak sholat, yang tidak patuh tergerak patuh. Maka ketika dia kembali ke rumahnya, diampuni Allah semua dosa-dosanya. Tentunya seorang alim, seorang yang dekat dengan Allah, tidak akan mungkin dia bisa seperti itu kalau tidak yang ketiga, yaitu orang yang muta'alim, orang yang belajar, ya kan? Orang yang muta'alim. Maka yang ketiga, bagaimana orang makrifah kepada Allah adalah orang yang muta'alim, yang menuntut ilmu pengetahuan.
orang yang belajar. Jadi tidak akan mungkin kalau tidak kita belajar. Makanya belajar ini menjadi kewajiban. Bahkan seorang abid tadi yang pertama, dia tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia terus bersujud tapi dia tidak memperbaiki cara sujud dan ruku. Yang paling utama adalah dia memperbaiki cara sujud dan rukunya. Maka yang ketiga, orang muta'alim, orang belajar itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan Bu, muta'alim itu orang belajar. Andaikan orang-orang yang punya warung, orang yang punya inspektor kita katakan, ya. Orang-orang pemodal, orang yang punya warung, andaikan dia tahu besarnya berkah orang yang menuntut ilmu itu, dia akan kasih warung-warungnya sama si penuntut ilmu. Tapi karena nggak tahu ya. Sekarang kalau kita buka warung, dulu orang selama ini minum kopi berapa? Selama ini kita minum kopi aja nggak pakai kacang, nggak pakai snack, minum kopinya berapa dapat? Maka dikatakan, andaikan yang punya warung itu mengetahui bahwa orang yang menuntut ilmu itu dihapuskan dosa-dosanya, maka si punya warung akan memberikan warungnya kepada orang yang menuntut ilmu agar roker. Posisiku ganti ke kamu, posisi kamu ganti ke aku. Dan andaikan penguasa, siapa penguasa? Gubernur kita katakan, ya kan, siapa lagi? Banyak bupati, ya kan? Kepala kantor segala penguasa. Andaikan penguasa itu juga tahu orang penuntut ilmu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjatuhkan jabatannya kasih ke kita. Datang dari kemarin, Assalamualaikum Bu, kepala DPR kasih ke Ibu aja boleh. Saya duduk di sini seperti kamu. Seperti itu. Saking mulianya si penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu itu akan diberikan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena apa? Karena penuntut ilmu nanti akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Saya ingin sampaikan, kalau kita sudah menjadi penuntut ilmu bersama waktu, nanti kita akan menjadi pengajar. Kalau kita hari ini belajar, maka kita akan jadi pengajar. Apa tanggung jawab seorang pengajar? Mengatakan amar ma'ruf nahi munkar. Contoh ya, seperti kemarin yang terjadi di Aceh. Tapi sudah terjadi. Ini kita ambil ibrahnya. Di 1 Muharram terjadi konser yang sangat besar di Aceh. Ya kan? Lalu amar ma'ruf nahi munkar itu terletak pada penguasa. Tapi amar ma'ruf nahi munkar secara agama itu adalah kepada seorang alim yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Di 1 Muharram itu adalah bulan yang disucikan oleh Allah, yang tidak boleh melakukan kemaksiatan, yang dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu pula terjadi di Aceh. Ya kan? Ini fungsi mana? Ini fungsi seorang guru untuk menyampaikan. Ya Bu ya, saya pun kalau nggak menyampaikan saya kena juga dosanya. Apabila misalnya kita tidak hadir, tapi kita membiarkannya, kita pun dapat dosanya Bu. Karena bala itu tidak dikhususkan oleh Allah, ditimbangkan kepada seluruhnya. Dengan jumlah orang yang sangat banyak itu, kira-kira isanya berjamaah mana? Maghribnya berjamaah mana? Ya kan? Itu saja sudah kena satu dosanya. Bercampur baur laki-laki dan perempuan, apalagi ada kemaksiatan di dalamnya. Itu seluruh negeri itu mendapatkan azabnya. Maka disitulah perlu sekali seorang alim tadi, seorang yang mengetahui, maka dia menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dalam Al-Quran dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Hendaklah sebahagian kamu menyampaikan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Itulah orang terbaik. Sampaikanlah. Mengenai kamu melakukan tidak melakukan itu bukan urusan kita, yang penting sudah disampaikan. Nah kita kalau secara kita katakan hukum undang-undang itu sudah disampaikan, karena peraturan-peraturan yang tidak boleh di Aceh, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi siapa yang melaksanakannya? Nah ketika disampaikan oleh ulama kita tidak boleh tapi dikerjakan, maka ulama kita tidak mendapat dosa lagi. Tetapi secara tegas itu tanggung jawab bersama. Karena apa? Maksiat itu mendatangkan keburukan pada negeri. Ya, maksiat itu kita nggak cerita yaumil akhir. Maksiat itu tidak cerita nanti di akhirat masuk neraka atau surga, bukan itu dulu. Maksiat itu membawa kesengsaraan ketika hidup di atas permukaan bumi, membawa bala. Maka yang menolak bala itu adalah memutuskan tali buhul yang kuat kepada maksiat, maka mengeluarkan taat kepada Allah.
Maka kita lihat di dalam Islam, bulan Muharram itu dulu pada masa lalu kita katakan sampai di ayat Al-Quran dikatakan bahwa itu diharamkan berperang, diharamkan bercekcok, diharamkan melakukan maksiat. Apakah di bulan lain boleh? Tidak boleh, tapi beratnya di bulan Muharram lebih lagi. Makanya bagi diri kita, siapa yang misalnya membiarkan anaknya untuk datang di acara tersebut misalnya, yang membiarkan saudara-saudaranya, atau kita hadir di dalamnya, ya Bu ya. Nah apabila ada, maka kita tinggal istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah satu bentuk kemaksiatan. Makanya dalam Islam perlu sekali kita membentuk namanya peradaban. Ya, perlu sekali membentuk peradaban. Dan itulah yang dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad pada tahun kita katakanlah 9 atau ke-10 ketika setelah berdakwah di kota Makkah untuk pindah ke kota Madinah. Karena sangat banyak yang tidak menyukai pada waktu itu, maka terjadi pemboikotan besar-besaran. Makanya untuk menyelamatkan kita katakan kaum muslimin, maka Nabi diperintahkan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya hijrah itu dikatakan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di ayat itu kawan-kawan semua jelas sekali Allah mengatakan gini, sesungguhnya yang disebut dengan orang beriman itu adalah orang yang hijrah. Enggak dibilang dulu dia sholat, puasa, zakat, haji. Walladzina amanu, Al-Baqarah 218. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman titik 2 adalah siapa? Wahajaru, orang yang berhijrah. Apa makna hijrah? Meninggalkan segala macam maksiat. Ya, meninggalkan segala macam maksiat. Apa itu maksiat? Segala sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak disukai Allah? Misalnya kita ini sekarang berada di bulan Muharram. Salah satunya adalah apa yang Allah larang, berperang. Ya, berperang. Atau memerangi hukum Allah. Allah bilang jangan, kita kerjakan. Allah bilang salat berjamaah, tinggalkan salat berjamaah, ya. Allah bilang atur saf barisan, ya kan? Di masjid, ya atur saf barisan di lapangan. Ini melanggar maksiat. Ini maksiat. Jadi meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina hajaru. Makanya ketika kita pindah dari rumah ke balai ini untuk mengaji, itu termasuk hijrah. Jadi nggak boleh posisi kita dari pagi jam 7 pagi di rumah sampai jam siang di rumah, sore di rumah, malam di rumah, nggak ada keluar. Nggak boleh, Bu. Tidak boleh. Posisi kita harus ada, kita keluar rumah untuk mencari ilmu pengetahuan. Kira-kira kita 24 jam, coba kita bagi-bagi. Ke rumah tetangga berapa menit, ya kan? Jenguk orang tua berapa menit, kayak gitu kan? Untuk sholat berapa menit, itu harus kita bagi-bagi. Karena nanti semua waktu kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita juga, umur 15 tahun ngapain? Umur 20 tahun ngapain? Umur 50 tahun ngapain? Kalau umur kita sekarang udah 50 tahun. Waktu-waktu kita mana yang paling berat? Umur 17 tahun berat kemana? Kan? Umur 20 tahun berat kemana? Umur 50 berat kemana? Itu juga dimintai semua pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walladzina hajaru, orang yang meninggalkan maksiat. Tidak mungkin orang meninggalkan maksiat kalau tidak belajar dari seorang pembelajar, dari kitab-kitab, dari kitab yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Makanya kita belajar. Makanya ketika peristiwa Muharram itu adalah menginstal ulang seluruh amal soleh kita, benar atau salah. Ya, cara bergaul kita, adab bicara kita, bagaimana dengan suami, bagaimana dengan baca Quran, sampai di pagi hari. Apa yang kita kerjakan di pagi hari? Dari pagi hari bangun tidur, kemudian sampai kita bilang waktu isyraq ngapain, sampai nanti waktu duha ngapain, itu juga menjadi satu hal untuk kita muhasabah. Maka dikatakan Ibu, ketika hamba-hamba Allah terus melakukan hijrah, meninggalkan maksiat kikis sedikit demi sedikit, sampai dia bertemu sama Allah, dia puas karena seluruh amal solehnya sudah menjadi penuh, amal maksiatnya telah habis. Kita sudah bahas kemarin Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah was sholawatil wusta. Jagalah semua sholat
Dan khususnya jagalah salat asar, ya kan? Wa qumu lillahi qanitin, tegakkan itu dan lakukanlah itu dengan khusyuk. Ternyata para mufassir mengatakan orang yang memperbaiki salat asarnya mampu menghapuskan semua dosanya sampai umur dia saat itu. Jadi kalau ada hari ini yang ya Allah macam mana dosa. Nah sekarang ambil wudhu yang bagus, lalu kita ngaji. Setelah ngaji masuk waktu asar nanti kita Allahu Akbar. Kita khusyuk, minta ampun dari semua dosa-dosa kita. Terlebih lagi ini hari Jumat, terlebih lagi ini di bulan Muharram. Dosa kita yang banyak sekali itu, yang dulu banyaknya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya. Apa yang main bu? Kalau dibilang siapa yang banyak dosa? Saya, gitu ya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Kan nggak balas ya. Orang yang masuk surga itu kan orang yang terhapus dosanya. Tapi kita kalau siapa yang merasa banyak dosa, kita tunjuk tangan. Saya lah, Bu. Saya banyak banget dosa saya. Ibu mau neraka apa mau surga? Mau surga lah, Bu. Orang yang masuk surga siapa? Orang yang nggak ada dosanya. Berarti kan nggak masuk. Nggak masuk kan? Siapa Anda? Saya berdosa, Ibu. Banyak banget dosa saya. Ibu masuk neraka apa mau surga maunya? Mau surga. Yang mau surga itu orang berdosa atau orang yang banyak pahalanya? Oh, yang banyak pahalanya nggak balance. Tetapi dalam Islam, dengan semangat kita, orang yang menyesali semua dosa-dosanya itu memang akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka Allah mengatakan, suka-suka aku, kata Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau aku ingin mengampuni engkau, itu hak penuhku. Kalau aku ingin menyiksamu, hak penuhku. Kita nggak bisa iri, ya kan? Itu hak penuhnya Allah. Makanya kita ambil kesempatan. Jadi kalau orang melakukan dosa di bulan Muharram berlipat-lipat dosanya. Kalau orang melakukan kebaikan di bulan Muharram berlipat-lipat. Dan kita aja kemarin kecolongan. Pas pembuka bulan Muharram di situ pula terjadi. Maka kita cukup mengatakan astagfirullah. Tapi ingat Bu, disinilah kita perlu nanti kita bisa jadi penguasa. Jika kita jadi penguasa, catatan tangan kita menandatangani diterima atau tidak diterima itu surga untuk kita. Jadi jangan larang anak ibu belajar sekolah tinggi-tinggi, pulang dia jadi penguasa. Nah, jangan jadi gubernur, jangan jadi kapolda, banyak dosa, jangan. Karena kalau dia orang yang saleh, dia menetapkan tidak boleh, maka sebab dari dia, maka dia menyelamatkan semua umat sebanda Aceh kita katakan, maka dia akan mendapat pahala. Dan orang yang menghidupkan apa-apa yang menjadi kebiasaan maksiat di tengah-tengah masyarakat, malu mematikannya, jika dia mati dia dapat 100 pahala syahid. Misalnya gini Bu, kita sekarang kalau pesta nggak enak kalau nggak ada keyboard. Kalau pesta nggak enak kalau nggak nyanyi, nggak enak kalau nggak ada musiknya. Kalau acara apapun nggak enak kalau nggak ada musiknya. Apakah itu diajar kalau Nabi kita? Nggak ada, nggak ada kan? Lalu ketika di tengah-tengah masyarakat itu, maka kita nanti pesta anak kita nggak ada keyboard tuh. Kita yang menghidupkan itu, jika kita mati kita dapat 100 pahala syahid. Ya, kita ingat dulu ketika di masyarakat kita tahun-tahun kita katakanlah 80-an ya. Kalau orang pesta semuanya sasaknya tinggi sekali ya. Sasak rambutnya ini kan tinggi sekali. Rasanya kalau pesta itu nggak bisa kalau nggak alisnya ditambah, hidungnya juga ditambah ya, semuanya. Lalu kita mau tidak seperti itu, kita jadi orang aneh, ya kan? Jadi orang aneh. Apa yang terjadi? Bersama waktu banyak orang yang berjihad, orang alim menyampaikan kalimah-kalimah tauhid dari Allah bahwa itu tidak dibenarkan, di hari yang bersyukur tidak boleh kufur kepada Allah. Akhirnya sekarang ini banyak kita lihat pengantin-pengantin kalau acara walimahan, maka dia pakai busana tertentu kan? Itu kan perjuangan keras itu. Dulu nenek-nenek kita mana ada? Ada kali lah. Dulu tuh pesta pakai jilbab kayak gitu kan? Enggak. Makanya hari ini zaman semakin baik, jangan kita lihat buruknya saja. Itu sudah semakin baik. Dan orang pemula yang memakaikan pengantin dengan tutup aurat itu kalau dia mati dapat 100 syahid Bu. Nggak main-main itu orang pemula itu. Dan hari ini kan kita katakan cantik tapi menutup aurat. Hanya saja perlu dikritisi lagi mana yang sesuai dengan syariat, mana yang tidak sesuai. Kadang-kadang bukan menutup aurat tapi membalut. Membalut saja. Maka dikatakan wanita yang penuh ontanya seperti penuh onta di rambutnya,
itu tidak mencium bau surga. Jadi kita perempuan ini dari penampilan kita ini kita bisa masuk surganya Allah. Bisa dari penampilan kita ini, sebab belum rukuk sujud kita, belum rukuk sujud kita. Penampilan kita hari-hari, Senin, Selasa, Rabu, tanggal 1 sampai tanggal 30 kalau kita keluar rumah, nggak nampak puluh-puluh unta kita itu, ya kan? Maka kita sebab itu kita bisa dapat surganya Allah. Maka dengan kita muta'alim, dengan kita belajar, maka bisalah membuat kita menjadi orang yang Allah selamatkan. Ya gitu kan? Menjadi orang yang diselamatkan. Tapi kalau kita tidak muta'alim, kita tidak menuntut ilmu, kita anggap itu biasa-biasa saja. Makanya di bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad berhijrah ke kota Madinah melakukan satu peradaban. Maka di situ apa yang terjadi? Di situ dipelajari hukum syarak. Dipelajari hukum syarak. Bagaimana sholat jamak qasar. Itu sampai jamak qasar itu tuh udah nanti tahun ke-9 ketika Nabi mau melaksanakan ibadah haji. Makanya yang utama itu adalah salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya itu subuh itu dilaksanakan dengan benar, dibelajarkan di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Dan sampai hari ini kita lihat di tiang-tiang Masjid Nabawi itu pada maghrib sampai isya, pada isya itu mereka penuh untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dan kita berharap adalah anak keturunan kita yang seperti itu di tempat-tempat lain juga atau di situ. Ada utusan kita yang anak kita duduk belajar seperti itu, yang pada waktunya dia kembali ke negerinya untuk mengajarkan itu di Aceh. Itu kan cita-cita kita, muta'alim. Makanya orang tua yang merelakan anaknya berhijrah untuk menuntut ilmu, menahan kesedihannya, menahan kerinduannya, menahan sukanya berkumpul makan bersama, itu asbab surga bagi orang tua. Ya, asbab surga bagi orang tua. Jadi bukan, nak jangan pergi nak, mama mau makan sama-sama sama kamu, mama mau duduk-duduk sama-sama kamu, mandi sama-sama. Enggak. Tapi kita merelakan ada waktu yang anak menuntut ilmu, yang kita relakan, kita doakan, maka itu jadi sebab anak kita, makin sebab jadi untuk orang tuanya untuk masuk ke surganya Allah. Dan kalau kita lihat perjalanan Nabi, bagaimana Nabi meninggalkan siapa? Meninggalkan kampung halamannya untuk menuju kota Madinah. Meninggalkan kampung halamannya setelah 9 tahun kemudian baru balik lagi ke situ. Makanya ini adalah perjuangan yang sangat besar. Dan kita pun untuk datang pergi mengaji ini perjuangan juga. Maka dikatakan walladzina hajaru, meninggalkan dapur kita, pekerjaan kita, kawan kita, tempat tidur kita yang paling berat. Jam-jam segini kan? Jam-jam segini meninggalkan tempat tidur kita. Karena jam segini angin-angin, ada lagi AC, wah enak kali, ada balik-balik, oh tidur enak kali. Lalu kita menuntut ilmu jam segini. Makanya nanti orang menuntut ilmu gak ada lagi kira jam. Jam berapa kita ngaji saja? Jam 14.30, siap insyaallah. Jangan saja waktu tidur teman saya. Bisa lagi sore angin-angin. Angin-angin mau makan-makan. Kapan ngaji bu? Gak ada lagi. Ya kan? Makanya dikatakan apa? Orang yang punya keteguhan jiwa tidak lagi melihat waktu. Coba kita lihat kalau kita training itu. Apa kabar? Siap. Pagi gitu ya. Padahal jam sudah jam berapa? Jam udah 10. Tapi ketika jam 10, apa kabar? Pagi masih. Pagi semangat, pagi semangat. Padahal sudah jam 10, bukan pagi jam 7. Tapi kalau kita tidak punya keteguhan jiwa, udah jam 10 udah snack. Padahal pagi belum makan deh. Jam 10 minta snack. Jadi itu muta'alim. Maka orang belajar karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama, ingat ya. Orang yang belajar karena Allah lebih utama dari zikir. Kalau kita bilang subhanallah, 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 dengan dia membuka kitab, dengan dia belajar, itu lebih utama dari zikirnya. Ya, lebih utama dari zikirnya. Makanya kita lihat nanti jika ada anak-anak yang kita katakanlah membuka buku, dia baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dengan dia berdoa, lebih utama dia membuka dan mempelajari Al-Quran. Dan orang yang baca Al-Quran, memahaminya, itu sama seperti dia sedang menadahkan tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ya Allah ampunilah dosaku, berkahilah hidupku, sama seperti itu. Lebih utama dia membuka buku. Nah, jadi orang belajar ini luar biasa. Dan lebih utama dia Pak, lebih utama dari salat sunnahnya. Lebih utama dari salat sunnahnya. Lebih utama lagi apa? Lebih utama lagi dari sedekahnya.
Jadi seorang yang muta'alim, seorang yang sedang belajar. Jadi orang yang sedang belajar itu kita termasuk ibu. Kenapa? Kita rutin. Makanya dikatakan apa? Setelah kita berhijrah, pindah dari rumah kita ke tempat ini mengaji, setelah itu wajahadu, harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Makanya memang pelajaran pengajian seharusnya terkurikulum dengan baik seperti kita di kuliah. Tapi kadang-kadang waktu kita melanjutkan orang yang nggak ada. Hari ini mau kita bahas tentang salat fardu, besok salat sunnah. Usahanya yang fardu macam mana? Udah lewat kemarin. Tapi kalau di kuliah ada absen, kita ini kan nggak ada absen. Kan ada absen kita. Mau kita buat absen? Kita buat absen karena kalau pelajaran tertinggal nanti tidak bisa diikuti, nyambung ke berikutnya. Maka dalam Islam pelajaran pokok yang wajib-wajib itu yang utama dulu, dan itu dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran sholat fardu, setelah itu tambah sholat sunnah. Setelah itu baru nanti di kehidupan sosial dia akan mengangkat kehidupan itu. Maka dikatakan muta'alim. Maka muta'alim ini adalah orang-orang yang akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap bab yang dia bahas. Jadi kalau kita buka buku-buku, misalnya kita sedang belajar sekarang surah Al-Muluk, belajar tentang surah As-Saffat, kita belajar memahami, memaknai itu ampunan semua untuk kita. Apalagi kita berniat menyampaikan, maka dihitung jihad oleh Allah. Itu berjihad di jalan Allah. Makanya wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita kalau mau tahu hidup kita ini dirahmati Allah apa enggak? Seberapa besar konsentrasi kita terhadap hukum-hukum syariat Allah? Pagi jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 sampai sore, Bu. Seberapa besar kita memahami ayat-ayat Allah? Apakah membaca, apakah mendengar guru? Itu termasuk kita orang yang dirahmati Allah apa? Tidak. Bagaimana ciri orang yang dirahmati oleh Allah? Ciri orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila dia berdoa, maka Allah akan mengabulkannya. Apabila dia salah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila menemui jalan buntu, maka Allah akan memberikan solusi dalam hidupnya. Dan jika dia berdosa nanti, di akhir kehidupannya Allah akan berikan dia husnul khotimah. Innal ladzina amanu wal ladzina jahadu wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dan itulah orang yang mendapat ampunan dari Allah. Kita masuk pada kategori ketiga, muta'alim. Jadi Bu, saya katakan tadi apa? Orang yang duduk di sini ketika dia belajar itu kalau dapat bonus, kalau tidak dapat ampunan. Saya nggak dapat ampunan. Yang kedua apa? Dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan bukakan peluang yang besar untuk mendapatkan pintu-pintu ma'rifah, pintu-pintu kedekatan kepada Allah. Dan yang hebatnya lagi, Allah akan curahkan itu sampai anak keturunan kita. Anak keturunan kita, bukan kita aja, anak keturunan kita. Makanya banyak kan hari ini kita tengok anak cucu itu berdoa untuk nenek-neneknya, berdoa untuk ahli keluarganya. Itu berkat dari mana? Dulu anaknya suka duduk di majlis taklim. Tapi kalau orang tuanya nggak suka duduk di majlis taklim, turunannya itu juga tidak akan mengingatnya. Makanya menuntut ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat besar. Lalu apa yang menjadi kebalikan bagi orang tidak menuntut ilmu? Dia akan menjadi orang ahli maksiat. Ya, akan menjadi orang ahli maksiat. Kenapa? Tidak diterangi kalbu. Karena kalbu ini Bu tidak bisa menyatu dengan perbuatan buruk. Ini kalbu kita ini tidak bisa menyatu dengan perbuatan buruk. Kita bisa tes. Kalau kita ada ngomong yang tidak jelas, bicara yang tidak jelas, perbuatan tidak jelas, kalau angkat takbir dia nggak bisa khusyuk ya. Karena sholat itu adalah amal roh, bukan amal fisik. Jadi waktu kita angkat takbir, diangkat takbirlah kita mengetahui seberapa dekat kita kepada Allah. Allahu Akbar. Seberapa tenang jiwa kita. Kita udah katakan kemarin, ju'ilat qurratu a'yun fis shalah. Ya Allah, jadikan sholat itu pelipur laraku, penyenang hati, penyejuk jiwaku ya Allah dalam melaksanakan ibadah sholat. Bukan Rasulullah kan berdoa dalam An-Nasa'i dikatakan begitu. Seberapa besar tingkat ketenangan jiwa kita ketika mengangkat takbir, itulah sebesar itulah maksiat yang ada pada diri kita. Dan
Dan itu hebatnya aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan kita tahu sebelah kita bersebelah sama kawan. Oh, dia bertengkar tapi katanya. Enggak tahu. Ya kan enggak tahu. Kita angkat takbirnya masing-masing. Tapi di hati kita, di pikiran kita, itu kalau bisa keluar ting keluarin. Tapi nggak nampak. Itu Allah tutup aib kita. Yang tahu cuma kita sama Allah. Makanya seberapa besar kita katakan maksiat diri kita itu diketahui ketika sholat. Ketika mengangkat takbir, masih ingat ini, masih ingat piring kotor, masih ingat jemput anak, masih ingat bunga belum disiram, masih ingat transaksi yang belum, masih ingat. Jika itu masih bermuara di kepala kita, itulah yang harus kita tinggalkan ketika kita nanti waktu di luar sholat. Ya kan? Itu kan rahasia diri kita. Makanya kita jangan cerita sama kawan. Saya kalau sholat ingat semua. Kenapa ya? Akhirnya, saya kok sholat ingat semua. Kata kawannya, memang kayak gitu. Kalau mana pula kita pas-pas kali? Karena sama kawannya. Kenapa kawan yang sama? Apakah nanti kalau dia bilang, memang gitu bu, kok bilang apa-apa, cobalah sholat, pasti dapat nanti. Kawannya bilang gitu pula, oh betul ya. Dia pas hilang kunci, maka dia pun Allahu Akbar. Betul ya, di sini rupanya, di sini kata setan, di situ di belakang pintu, Iya betul. Itu tanda aku memang mau khusyuk. Maka khusyuk itu juga bertingkat-tingkat. Kita bahas. Khusyuk itu salah satunya adalah secara fisik. Khusyuk itu adalah menyatukan fisik kita fokus pada tempat sujud. Tapi roh kita ini tidak kemana-mana. Roh kita ini memang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan memaknai bacaan sholat. Jadi bukan ngelamun, bukan menerawang, bukan ingat anak kita, bukan ingat bukan. Allahu Akbar. Ucapan lisan kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita udah bahas bagaimana maha suci Allah. Allah tidak sama dengan apapun. Jangan kau samakan Allah dengan siapapun. Jadi kalau ada yang seperti raksasa muncul depan kita bahwa Allah melihat kita, itu bukan maha suci Allah dari yang seperti itu. Lalu datang penolong kita atau rasa sejuk, oh ini udah datang malaikat meluk, enggak ada itu. Ya, itu makna yang benar. Mentadaburi kata-kata di dalam ibadah salat seperti Subhana Rabbiyal A'la, maha suci, maha tinggi engkau ya Allah. Semuanya kecil di hadapan Allah, yang besar adalah Allah, yang tinggi adalah Allah. Bagaimana yang tinggi adalah Allah? Jika kita ingin mencapai sesuatu dengan maksimal, rupanya tidak tercapai. Karena ada yang kita udah bekerja, rupanya nggak tercapai. Makanya Subhana Rabbiyal A'la, kuasa Allah itu maha tinggi dari rencanamu. Oh begitu Pak. Jadi kita kalaupun kecewa tidak terlalu kecewa, karena yang mengatur hidup kita adalah Allah, bukan kita mengatur Allah. Yang mengatur hidup kita adalah Allah. Kita diatur oleh Allah. Makanya nanti pun ciri orang tawakal, jika diberi dia bersyukur, jika belum diberi maka dia bersabar. Dan tapi dia terus berharap Allah memberi. Saya, dia tidak berhenti. Jadi kalau kita masuk dalam dunia kerja, itu namanya orang profesional, etos kerja yang tinggi. Berhasil, tidak berhasil, dia tidak berhenti. Hebat kan nih kalau dalam kehidupan? Hebat kan? Tapi kalau orang semangatnya lemah, berhasil dia jalan, kurang berhasil dia berhenti. Hari ini dia jual cendol. Misalnya hujan berapa hari, alam jangan jual cendol, jual pisang goreng karena panas. Besoknya dia jual apa lagi? Berganti terus karena keadaan. Tapi orang yang nanti istiqomah, yang sungguh-sungguh tidak begitu. Kenapa? Ada waktunya berhasil, ada waktunya kurang berhasil. Makanya dia ketika bertawakal kepada Allah, jika dia diberi, dia sangat bersyukur. Jika belum diberi, dia tidak berhenti. Ini muncul keteguhan jiwa. Contoh, Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah akan berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu kan siap untuk dibunuh kan? Karena mengganti posisi tempat tidur Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Ali siap menerima kematian itu, karena dia tahu kematian pun jika datang dia terbunuh, dia akan mendapat syahid. Kayak gitu kan? Artinya apa? Yang paling fatal pun ketika terjadi, dia udah siap menerima itu. Kira-kira jiwa siapa seteguh itu hari ini yang ada seperti ini? Tidak ada.
Itu karena dia berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Makanya orang yang membaca ayat-ayat Allah, saya katakan begini, orang kalau sering baca Quran lalu mentadabburinya, Allah katakan begini, Al-Quran itu adalah hidangan sajian dari Allah, maka terimalah sajian hidangan itu dari Allah. Maka orang yang menikmati bacaan Quran, membaca Al-Quran, dia sedang memakan sajian hidangan dari Allah. Kita memakan sajian makanan yang dikirim misalnya oleh anak kita, kita senang gak? Sama-sama, itu nasi juga, itu nasi juga, ini ayam juga, tapi ini kiriman dari orang yang kita cintai, kita macam mana memakannya? Makanya itu dengan ilmu. Tapi kalau orang ngaji misalnya baca soal muluk supaya nanti gak diajak orang kubur, karena memahaminya hanya untuk dirinya, ya kan? Hanya untuk diri, biar selamat tidak disiksa di dalam kubur. Tapi kalau kita bahas bahwa itu adalah hidangan makanan dari Allah, Allah yang memberi kepada kita, macam mana cara kita makan? Makanya Ibu kalau masuk ke dalam kalbu kita ketika kita membaca ayat-ayat Allah adalah hidangan sajian makanan dari Allah yang Allah peruntukkan untukmu, kita nggak jadi ngantuk. Coba Ibu tes, nggak jadi ngantuk kita. Walaupun kita udah nggak jadi kita ngantuk. Kenapa? Itu Allah yang memberikan kepadamu. Jika Allah tidak izinkan, Allah tidak akan membukakan hati kita untuk membukanya. Makanya hati-hati Bu. Kalau kita tidak baca Quran, berarti hidangan makanan itu nggak dikasih untuk kita. Kalau kita nggak makan, berarti hidangan itu tidak diperuntukkan untuk. Coba lihat, sedih apa enggak? Ketika ini kita jumlah yang ramai, dikasihlah satu orang satu piring. Kan sering gitu ya, dikasih misalnya air minuman, air mineral, kasih. Disela satu orang, ini nggak dikasih, lalu ini dikasih, tidak dikasih. Yang tidak dikasih itu kalau fisik kita lihat, kita sadar mana? Padahal secara rohani, orang yang tidak baca Quran tidak dikasih hidangan makanan itu kepada dia. Ya? Ya. HP dengan Al-Quran berbeda Ibu, berkah mushaf. Makanya saya kalau ngaji selalu bawa Quran. Membawa dia saja hidup kita berkah. Dulu Bu waktu masih mahasiswa, sekarang kita kan bertambah usia, kadang tambah juga akal kita kan gitu. Mahasiswa dulu ketika pergi kuliah, kalau tinggal Quran saya balik. Padahal jalan kaki, saya pergi, pokoknya Quran ganti tas misalnya, kan Qurannya tinggal, itu balik lagi, padahal mau naik rombol, balik lagi tuh. Tapi ketika usia tua kadang-kadang tinggal kawan-kawan, ada di HP, gitu kan? Artinya Quran ini kalau kita bawa aja dia, itu bisa membawa berkah. Sekarang coba di Quran di tas Ibu, siapa yang bawa Quran? Di tas, ini kan banyak mahal-mahal nih. Siapa yang dalamnya ada Quran? Ya kan Bu? Kalau pergi kemana-mana dia dibawa. Terus saja takut nanti kok masuk WC. Kita gara-gara takut masuk WC menghalangi kita nggak bawa dia. Padahal dia penyelamat kita. Makanya dikatakan apa? Ciri orang berilmu tasnya gede sedikit. Sampai kan tas Ibu itu ada fashionnya. Ciri seorang guru, ciri seorang berilmu, salah satunya tasnya gede sedikit. Saya nggak menyinggung tas yang kecil-kecil. Ini dalam dunia psikologi, makanya orang dari penampilan, oh ini guru, oh ini sales, oh ini apa, kan ada kan? Salah satunya orang penuntut ilmu itu tasnya besar sedikit, karena di dalam itu bisa dimasukkan buku. Karena membawa kitab, buku kan bahasa Indonesia, kitab bahasa Arab. Membawa kitab itu adalah seperti ini Bu. Misalnya saya bawa kitab ini, kadang-kadang bukan untuk dibaca, karena dibaca di rumah. Membawa kitab ini karena di sini ada Syekh Muhammad Amin Al-Furdi di tengah-tengah kita ini, ada dia. Balik ini jadi berkah. Makanya kalau kita balik ke ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali kamu tidak akan diazab oleh Allah ketika Rasulullah ada bersama kamu. Ada itu bisa fisiknya, bisa ruhnya. Ruhnya macam mana?
kita bawa hadis-hadis Nabi, kita baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dipajang di rumah kita, banyak buku-buku hadis. Banyak buku-buku hadis ya di rumah kita. Itu kadang nggak sempat kita baca, tapi pajang dulu. Al-Quran, berbagai macam tafsir. Itu rumah kita diberkahi oleh Allah. Nanti bonusnya, sesekali mungkin ada berita apa, kita buka satu. Kalau lagi senang, biasa nggak ingat kadang. Kalau lagi susah, mau cari buku apa, hikmah, apa yang bisa membuat jiwa tenang, apa yang membuat ini, membuat itu kan bukan? Itu buka. Tapi kalau di rumah kita, keramik ini, dia nggak bisa nyelamatkan kita, nggak bisa, ya kan? Makanya rumah juga merupakan karakter pemilik rumah. Di dalam rumah rupanya dia suka surga, tapi bunga semua, ya kan? Yang membuat harum rumahnya ada. Nah, makanya saya katakan tadi apa? Orang-orang yang telah didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak akan jauh dari ayat-ayat Al-Quran. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Bahwasanya engkau tidak akan diazab oleh Allah selama engkau bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah maksudnya bukan seperti Rasulullah dengan Ali, dengan Umar, bukan. Tapi dalam ruh dan jiwa kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita banyak berselawat, ya kan? Banyak membaca hadis-hadisnya, menyimpan kitab-kitab yang terkait dengan itu bahagia. Kemudian wa makana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau engkau sudah mengetahui kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu, maka cepat engkau beristighfar. Orang itu tidak akan diazab. Makanya berkah umur nih seperti kita nih, berkah umur yang sudah di atas, kita katakan 30 tahun, 50 tahun. Kapan kita sadar? Kapan kita istighfar? Di saat itu dihapuskan semua dosa. Ya, saat itu dihapuskan. Makanya syaitan laknatullah menghalangi kita untuk ilmu. Menghalangi kita untuk ilmu. Kita mana lebih enak? Duduk-duduk dengar ilmu dengan duduk-duduk makan-makan. Nah, ibu udah jawab untuk ilmu. Nanti ibu, kesenangan manusia akan berpindah. Kesenangan kita nanti akan berpindah. Pertama kita senang makan-makan, duduk-duduk, tidur-tidur, minum-minum gitu ya. Senang-senang gitu ya, pakai pakaian bagus. Nanti kesenangan kita meningkat. Meningkat macam mana? Kesenangan kita saat kita bersujud, saat kita memberi, saat kita memaafkan, saat bisa menolong orang, bahagia kita luar biasa. Itu namanya perjalanan rohani. Itu kalau kita kasih makanan ke orang, bahagia kita luar biasa, senangnya Allah gitu. Ada kan? Ada rasa sekarang. Misalnya ibu masak sesuatu, ngasih kawan, lalu kawan mengatakan alhamdulillah lezat sekali. Kita senangnya nggak tahu bilang, ya Allah senangnya. Kita sekarang saya punya cucu, saya membelikan iPad kecil yang mainan anak-anak tuh, ya kan? Lalu memberikan kepada anak kecil tuh bilang, ayah, udah kasih iPad, belilah sekarang itu yang HP yang bisa lipat-lipat kayak gini. Kayak gitu kan, ngeri juga kan? Tapi mau kita bilang kita senang karena anak tuh senang terima. Jadi nanti mau bahagia kita apabila bisa memberi. Dan itu belum dapat dulu ketika usia kita masih SD SMP, ya kan? Dulu kalau barang kita diambil kan kita mencak terus kan? Kayak gitu kan? Tapi hari ini bersama waktu nanti kita bisa seperti itu. Makanya bahagianya Rasulullah apabila melihat kamu beristighfar. Bahagianya Rasulullah apabila kamu mengingat kepada akhirat. Jadi kita bersama teman nanti kayak gitu deh Bu. Bahagianya kita. Bukan sekedar makan-makan, bukan sekedar minum-minum, tapi sempurnanya lagi karena kita hidup di dunia ada makan-makan, ada minum-minum, ada ngaji-ngaji. Betul kan? Ada makan-makan, ada minum-minum, ada ngaji-ngaji. Maka dikatakan, apabila tempat itu engkau duduk bersama, ada makan, ada minum, tidak ada disebut nama Muhammad, ditarik berkahnya oleh Allah. Apabila engkau melakukan perbuatan tapi tidak disebut nama Allah, maka ditarik rahmatnya oleh Allah. Ditarik rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita lihat bahwa itu berkah dari ilmu Allah. Namanya ketiga apa? Muta'allim. Muta'allim. Maka dikatakan ibu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penutup dari semua dosa-dosa manusia dengan majelis ilmu. Ibu ya, penutup dari dosa-dosa kita kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, banyak dosa kita. Pergi ngaji di hari Jumat hapus. Ini balai pengajian tuh tempat penghapus dosa.
Jadi orang bilang, oh dia hari Sabtu udah pergi lagi dia ke sana. Nggak apa-apa, pergilah. Cuma nanti kejar-kejaran sama maut. Belum Sabtu udah meninggal, ya kan? Belum hari Jumat, hari Kamis sudah meninggal duluan. Itu yang kita khawatirkan dalam hidup. Maka di situ kita perlu istiqomah. Tapi kalau secara adat ibu, secara ilmu pengetahuan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat dia ngaji. Pas duduk ngaji, sholat asar berjam, hapus semua yang satu minggu. Dosa-dosa kita hapus. Apalagi di bulan Muharram. Makanya begitu sayangnya Allah kepada kita, kita melipat gandakan lagi amal soleh kita. Karena begitu baiknya Allah sama kita. Ini dalam kaidah kita berpikir, ya kan? Nah sama ibu, sama seperti nanti di akhir hayat, ketika Allah berikan husnul khatimah. Kalau kita rajin pergi ke taklim, maka Allah mudahkan husnul khatimah kita. Allah mudahkan. Ketika kita berbuat salah, Allah tunggu, Allah tunggu, Allah tunggu. Pas waktu tepat waktunya, ketika dihabiskan semua dosa-dosanya, makanya nanti tanda husnul khatimah itu adalah dia meninggal dunia selesai berwudu, dia selesai sholat meninggal dunia, dia selesai bersujud, dia selesai umrah, dia selesai menolong orang tua, ya kan? Itu tanda husnul khatimah. Karena tanda husnul khatimah itu adalah selesai melakukan kebaikan, sedang melakukan kebaikan, atau berniat melakukan kebaikan. Ini tiga-tiganya bisa kita buat, ya kan? Berniat aja pagi-pagi, aku ini 10 Muharram, kalau sehat aku mau puasa. Kata kawannya, jangan 10, 9-10 lah, malah 10 aja lah. Gitu kan? 9-10 biasa nggak sama-sama Yahudi. Oh gitu, oh, bolehlah 9-10. Belum 9 Muharram, haid ya. Dia dapat pahala itu dan dia dapat ampunan. Apa ampunannya? Setahun yang belakang dihapuskan dosanya oleh Allah. Setahun yang belakang. Jadi kita ibu puasa Asyura nanti di hari ke-10 tanggal 16. Sehari itu kita puasa setara dengan 365 hari. Ini kita punya akal sekarang, karena kita penuntut ilmu. Kalau satu hari diganjar dengan 365 hari, cuma orang gila yang nggak mau mengerjakan sholat. Marah kita, ya kan? Satu hari dibalas dengan 365 hari. Karena Allah menghapus dosa 365. Hanya orang yang tidak menggunakan akalnya yang tidak mau mengerjakan itu. Ya kan Bu? Mau kita kenduri lagi di hari itu? Ya. Begitu dah, jangan. Makanya kita udah mengaji nanti kalau mau kenduri list 10 Muharram jatuh di hari Selasa, ya. 10 Muharram jatuh di hari Selasa. Apa amal yang harus kita buat yang bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita? 1, berpuasa di 10 Asyura, makan minum. Lalu ketika makan minum, doa kita dimakbulkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Maka kita banyak bersedekah. Banyak bersedekah itu adalah sedekah. Sedekah itu adalah semua perbuatan baik. Perkataan, perbuatan, niat, kalbu kita. Ini Bu, cita-cita kita harus cita-cita yang baik di hari itu. Cita-cita yang baik. Nggak boleh ada rasa sedih, rasa susah, rasa payah, nggak boleh. Karena Allah yang semuanya akan memberikan pertolongan. Maka niat yang baik-baik di hari itu. Niat baik untuk cucu, niat baik untuk anak, niat baik untuk suami, niat baik untuk tetangga, untuk kawan-kawan. Niat yang baik-baik. Yang paling gampang Bu niat baik itu, kita bilangnya aja gini, pagi-pagi bilang 27 kali, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu hafal semua kan? Itu baca di pagi hari, baca di sore hari, baca di pagi hari, baca di sore. Disebabkan kita baca doa itu dikabulkan hajat kawan kita. Kita dapat apa? Kita dapat karunia yang lebih besar lagi. Ampunan dari itu kan amal ringan, kan amal ringan. Tapi saya mau bilang nih, mau angkat tangan. Siapa di antara kita yang pagi hari ada 27 kali baca? Pagi hari, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pagi baca itu, sore baca itu. Jangan sibuk pikir untuk, karena gini Bu, kita belum tahu alam barzah. Di alam barzah itu orang yang tidak selamat itu gini, ya Allah, hai penduduk dunia, wahai penduduk dunia, tolong doakan kami, ampuni kami, tolong doakan kami, karena kami udah nggak bisa lagi, kami nggak bisa meramal lagi. Tapi kita belum masuk ke alam itu, kita masih merasa aman-aman
Nanti waktu jadi mayat baru terasa, oh gini rupanya, oh gini rupanya. Jadi butuhnya orang di dunia terhadap pertolongan lebih butuh orang yang berada di alam barzakh. Jadi kalau di dunia kita bilang, kawan mintalah air minum, saya haus sekali. Kalau hausnya kita hari ini Bu, kalau tidak diberi minum macam mana? Haus kita ini kan haus nih. Bahkan kita Bu, hausnya di siang hari berbeda dengan haus di malam hari. Ada terasa? Kalau kita siang minum itu langsung, tapi kalau malam haus itu berbeda hausnya. Haus sekali misalnya, nggak ada minuman. Tetapi kalau kita di dunia, kita bisa bilang sama kawan, minta air minum. Telepon kawan, tolonglah air mineral sudah habis, tolong antar. Di yaumil akhir kalau tidak ada panggilan iman, ada kita bilang malam-malam Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu muta'alim, orang yang menuntut ilmu. Makanya kita bersyukur sekali kepada penuntut ilmu. Asbab dirinya, maka kita selamat. Ya, asbab dirinya kita. Coba lihat ya, ketika jenazah kita sholatkan, maka kita mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. 40 orang yang mengatakan itu tanpa dipaksa menjadi sebab mayat ini diampuni oleh Allah. Jadi kita berapa orang? Kita bilang ke kawan, kok bisa aku duluan? Dapat kabar aku telah tiada, tolong ya sholatkan aku. Gitu kan Bu? Karena kalau undangan ada kabarnya, undangan pesta kan ada kabarnya, undangan mati ada kabarnya. Belum mati berarti, kok ada kabarnya, ya kan? Jadi kalau kita ada 40 orang, nih sahabat kita 40 orang yang mengatakan Allah maghfirlahu tanpa dipaksa, makanya semakin tua harus semakin baik sama kawan. Semakin tua kita Bu, jangan ada lagi musuh semakin tua. Karena kalau musuh mau dia ikut sholat kita, karena panggilan orang mau mensolatkan kita itu adalah bahagian dari orang-orang yang telah didekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak dekatkan diri, dia tengok pulang terus. Apalagi dia mau masuk kantor jam 8. Meninggal orang ini pada subuh, dia pergi sebentar langsung. Maka dikatakan orang yang ikut melihat jenazah, lalu ikut memandikan, ikut mengkafani, ikut mensolatkan sampai dia ke kubur, walaupun dia tidak ikut ke kubur dapat 2 qiraat. Seberapa 2 qiraat itu ya Rasulullah? Sebesar 2 gunung yang sangat besar. Apa itu? Itu pahalanya. Itu pahalanya. Dan ada kaidah ini. Orang-orang yang tidak diundang lalu datang bertakziah, Allah pastikan di hari tuanya Allah jaga dia. Banyak orang yang akan menolong dia. Kenapa? Tidak dipaksa dia datang ke tempat takziah kan? Maka ketika tuanya, kalau dia susah, walaupun misalnya anaknya tidak ada, tapi orang akan Allah kirimkan untuk menolong diri. Itu fadilah dunia. Itu fadilah dunia. Kan banyak kita lihat orang tua ketika kakinya sakit, udah ibu, apa ibu di sini biar saya berdiri aja deh. Tapi ada orang tua ketika dia sakit, orang membiarkannya saja. Maka sering mengatakan, orang tuh gak ada ini sekali, gak ada kesadaran. Bukan itu persoalannya. Dari hukum spiritual, hukum agama, itu ada asbab amal orang tua ini. Kalau orang tua ini beramal baik, dia tidak akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Kenapa? Allah menjaga. Itu kita butuh nggak di dunia? Butuh. Kita semakin tua, kita katakan semakin lemah, semakin butuh dibantu kan? Maka nanti orang-orang yang suka pergi bertakziah tanpa diundang, tanpa disuruh, itu fadilahnya ketika dia dipanjangkan umur oleh Allah, Allah kirim orang yang menolong dia. Jadi jangan kita andalkan sama anak. Karena anak tadi udah kita suruh mana? Berhijrah. Karena anak udah kita suruh berhijrah, udah kita suruh sekolah, udah kita suruh ini. Maka Allah akan kirimkan orang-orang untuk mengirim kita. Allah yang kirimkan. Jadi jangan khawatir bahwa siapa yang menolong kita. Yang menolong kita adalah Allah. Tapi ada wasilahnya. Karena Allah itu maha suci, tidak bisa tampak dengan mata kepala kita. Tapi kuasanya Allah nanti Allah kirim. Kuasanya Allah kirim. Pertolongan Allah itu Allah kirim. Kalau tidak ada makanan, Allah beri makanan. Tidak ada teman, nanti Allah kirim teman. Sampai sebegitulah Allah menjaga kita. Makanya iman ini bukan saja untuk surga dan neraka, tapi iman ini untuk bahagia kita di dunia, yang di akhirat itu memang pas. Itu tadi yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu adalah muta'allim, orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
maka Allah mudahkan surga kita untuk ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya apa? Ada namanya mutarif atau pekerja atau profesional. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah, makrifah kepada Allah, dia misalnya seorang pekerja, pegawai. Ada kan Bu terasa pegawai, gara-gara dia pegawai dia nggak sempat ngaji ya. Misalnya dia bendahara, misalnya dia apa namanya, orang yang bekerja di mana, ada ya kan terasa ya. Kakak dulu ketika kerja dengan kesibukan itu kan orang kak ngaji yuk, aduh gimana ya, kita penjaga toko misalnya, kan nggak bisa kita ngaji. Maka di sini dikatakan seorang mutarif ini, ya kan, seorang mutarif ini, seorang pekerja, seorang profesional ini, dia bisa ma'rifah kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan yang menjaga hukum pokok-pokoknya saja. Tambah yang rawatib-rawatib ibu, yang sunnah muakkadah, itu pun dia bisa menjadi orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan apa? Jangan sampai ketika kita menjadi profesi seorang pegawai negeri, seorang guru, seorang apalah kita katakan, jangan sampai itu melalaikan kita, membuat kita tidak lagi melakukan amal-amal taat kepada Allah, atau menghalangi kita kepada zikir. Banyak kan seorang guru nggak sempat duha lagi, bukan guru di sini, ya. Ini kita ceritakan kepada yang tidak muta'alim tadi. Tapi kata Allah apa? Ketika kita profesional, amal yang kita kerjakan tadi, pekerjaan yang kita tekuni adalah pekerjaan yang ma'ruf, maka itu menjadi ampunan bagi kita. Misalnya kita seorang catering, seorang pemasak makanan, maka kita jaga saja makanan, tidak kita campur aduk yang busuk dengan yang bagus. Itu ketika kita menyiapkan hidangan makanan itu, maka siapapun yang makan itu jadi ampunan bagi kita. Misalnya kita seorang polisi, maka kita jaga profesi kita, tidak mengambil uang suap misalnya. Maka itu pun menjadi sebab kita dekat kepada. Makanya butuh orang-orang seperti itu yang taat kepada Allah. Dan amal dia nggak sama kayak kita di sini, yang kita bisa dari asar sampai isya misalnya dulu ya, nggak sama. Karena dia ada tugas pokoknya. Contoh seperti misalnya ibu ya, ketika mengajar, kan nggak bisa Senin, Selasa, Rabu, yang bisa cuma hari Jumat gitu ya. Maka posisi sebagai dosen mencerdaskan orang itu ampunan semua bagi kita. Makanya dalam Islam semuanya menggembirakan. Oh, kita orang tukang potong lembu. Kalau ada orang pesta, kita potong lembu. Maka kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Tukang potong ayam ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kita sembeli dengan sambil merokok, tidak. Maka semua orang yang makan itu semua jadi ampunan kita. Ya kan? Seperti Bibi misalnya. Sekarang ada kang jajangnya, ada ini, makanannya bersih, makanannya bagus ya, biar sehat semuanya, tidak dicampur dengan borak segala macam. Itu setiap kali kita sajikan kepada orang itu dibawa salat, itu kita dapat ampunan semua ibadah orang. Itu dalam Islam. Makanya profesi apapun kalau landasannya untuk mendekat kepada Allah, semuanya sebab ampunan kita. Saya kemarin Bu ada teman, dia jual jilbab, udah dia jual jilbab, ambillah 30 jilbab, dia bilang, Ustazah di mana? Ini saya mau kasih jilbab untuk Ustazah, tolong bagi kepada siapa yang berhak. Boleh. Saya mau katakan Bu, 30 dia sedekahkan. Yang lain kan masih banyak ada tuh. Tapi sebab 30 itulah ampunan tuh dia. Itu kalau misalnya enggak dia belajar agama, ada enggak? Ada enggak bisa kita keluarkan? 30 kali 1.250 berapa duit? 30 kali 250 berapa uang? Iya, manalah cukup-cukup. Wah, ini udah bisa ini. Dia bilang, Ustazah, saya ini orang yang ngaji tempat Ustazah juga. Tapi nomor HP-nya belum gabung sama kita. Oh boleh Bu, saya tempat pengajian ini, jumpa di sini, ambil, kita bagikan. Dari mana tergerak dia bersedekah itu? Ya kan? Dia bersedekah, tapi mau kita katakan itu kan profesi dia. Tapi profesinya bisa mengantarkan dia kepada ampunan. Makanya Bu, dalam buku Tanwirul Qulub ini dijelaskan tentang bagaimana dengan profesi kita masing-masing itu sebab surganya kita. Jadi anak kita nggak usah kita tahan jadi ini nggak usah. Itu profesi masing-masing. Ya Bu bilang. Anak misalnya pelaku seni. Oh nanti buat sinetron Muslim yang bagaimana seorang wanita dengan seorang perempuan berbakti kepada orang tuanya, buat sinetronnya, misalnya kan. Lalu banyak orang yang terinspirasi. Hukum-hukum syaraknya dijaga, pakaiannya, auratnya segala macam. Lalu banyak anak-anak muda yang terinspirasi. Seperti sekarang Ustaz apa namanya itu?
Hanangataki. Itu betapa banyak anak muda, beribu anak muda taubat Bu gara-gara lisan dia. Berapa besar itu dapat bonus dia? Jadi dia tidak terpaku pada satu sisi. Kenapa? Allah melebihkan sebagian dari sebagian lain. Nah, ada saudara kita juga ibu ya, dari sekolahnya maka buat lembaga tahfiz ya Bu ya, ibu kan? Nah, buat lembaga tahfiz itu kan inspirasi. Nah itu kalau ditiru sama orang lain kita dapat syahid ibu, dapat syahid. Misalnya pipi juga, ketika nanti merias orang segala macam, bagaimana yang sesuai dengan syariat. Dan itu profesi kita, ya kan? Itu profesi kita. Dari profesi itu sebab surganya kita, sebab surganya kita, ya kan? Apakah tukang jahit, ibu ya? Tukang jahit, semua profesi. Jadi kalau dalam kitab ini disebutkan apa? Profesi kamu itu surga kamu. Profesi kita, surga kita. Enggak semua jadi ustaz, ya. Saja semua jadi ustaz, penghafal Quran. Nah, tapi semuanya cinta Quran, mengamalkan Quran. Makanya barang siapa yang mencintai Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, maka dia menjadi ahlullah. Dia menjadi keluarganya Allah. Karena kita ditakdirkan oleh Allah dengan profesi yang macam-macam. Ya kan Bu? Profesi kita macam-macam. Itu sudah Allah lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Nah, kemudian Ibu selanjutnya siapa lagi? Yang menjadi orang-orang yang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin atau wali-wali Allah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Siapakah wali Allah? Siapakah kekasih Allah yang keluar dari semua keburukan kepada kebaikan? Jadi kita kalau ada yang buruk-buruk pada diri kita, kita ngaku, ya Allah, aku tahu ya Allah, aku masih banyak sifat buruk pada diriku. Kalau kita punya kawan, tolong ya nasihati saya. Ada nggak kita berkawan? Kita bilang, tolonglah nasihati saya. Tolong nasihatin saya. Umar bin Khattab itu berkata bahwasanya, tolong nasihatin saya ya Rasulullah. Tolong nasihatin saya ya Rasulullah. Kita ada nggak berkawan bilang begitu? Kawan, Bu, nasihatin saya Bu. Tolong beri Bu kata-kata nasihat yang untuk saya. Iya, kadang-kadang yang terbalik, dinasihatin kamu tahu apa? Iya. Iya Bu. Coba kalau ibu punya teman itu minta nasihat, itu yakinlah bahwa dia orang yang baik. Bu, nasihatin saya Bu. Kita bersama ibu kita, tolong mak, tolong nasihatin saya, tolong doain saya. Anak gitu juga, nasihatin abang mak, bunda, gitu ya. Apalagi kita seorang istri kepada suami, bang coba nasihatin saya, itu balik. Mak, kenapa pula ini salah minum obat? Pulang ke rumah, bang tolong nasihat. Mak nggak cukup waktu deh. Iya Bu ya. Kita bilang sama suami, bang tolong nasihatin saya. Apa kata suami? Hansi wate. Lihat dari A sampai Z. Kata istrinya, abang juga nggak cukup waktu nasihatin. Akhirnya gara-gara itu berkelahi. Coba ya. Nah itu mau kita katakan Bu, orang yang minta nasihat itu orang terbaik. Orang yang minta nasihat. Nah jadi kita lihat, saya bahas sedikit tentang surah Toha ayat 130. Kemarin kita bahas At-Toha ayat 124. Masih ingat Ibu? Bahwa keadaan zikri yang kemarin. Ini terkait sama sholat juga. Apa kata di dalam firman Allah ini? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Maka perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat. Itu Rasulullah. Jadi ketika ada masalah dalam keluarga, wa'mur, maka perintahkanlah ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi kita tidak boleh tidak memerintahkan anak keturunan kita untuk sholat. Seperti ini. Tadi kita misalnya Jumat, maka kita bilang, nak, Jumat saya. Walaupun dia sudah besar, walaupun dia sudah tahu, dia kan udah tahu, nggak boleh dalam Islam. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini yang memerintahkan siapa? Ini Rasulullah perintahkan kepada anaknya Fatimah. Rasulullah perintahkan kepada Ali. Apalagi anak kita. Ya gitu kan? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Hendaklah engkau melaksanakan ibadah sholat. Sekalipun dia telah menikah. Misalnya dia telah menikah, datang ke rumah kita. Kita nggak berani lah Bu, subuh-subuh mana berani kita ketok kamarnya. Nggak boleh Bu. Ketok, nah udah subuh. Jawabnya gini, kalau udah tua kami masuk, Iya waktu duduk nanti Bu, jangan subuh-subuh Bu ceramah situ. Waktu dia duduk makan-makan sama-sama, nanti kita bilang,
Nah, jaga sholat ya sayang. Kalau kamu menjaga sholat, Allah menjaga kamu. Ini ilmu parenting ibu. Jika saat itu anak belum mendengar, yakinlah ketika nanti kita telah tiada, dia akan menjadi ahli taubat. Jadi kalau ibu bisa nelpon anak ya, misal anak tidak bersama kita telepon jam 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, gimana? Oh, tadi apa kegiatan ini itu segala macam. Nah, tadi zuhurnya di mana sayang? Jaga zuhurnya sayang ya. Jaga asarnya sayang. Itu kita bilang sama anak. Oh saja. Udah punya anak 3 dia, apa kita bilang lagi? Ya kan? Itu tetap ibu kita sampaikan sholatnya. Cuma bahasa yang bervariasi. Tapi jangan nanti asal telepon assalamualaikum bersolat. Kalau udah sholat baru ngomong, nggak sholat nggak ngomong. Jangan. Nanti anak kita nggak mau angkat HP itu. Ya bu ya. Jadi walaupun sudah menikah, itu tetap menjadi tanggung jawab rohani kita. Karena kita udah bahas dulu. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah aku, anakku menjadi orang-orang lil muttaqina imama, menjadi orang berserah kepadamu dan menunjukkan tempat ibadah, menunjukkan cara-cara ibadah kepada Allah. Dan husnul khotimahnya anak kita menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Husnul khotimah anak kita bukan makan minumnya aja. Kalau makan minum sampai dia menikah, tapi apa yang dikerjakan oleh anak kita untuk husnul khotimahnya menjadi tanggung jawab kita sampai selesai, sampai usia dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Bersabarlah engkau wahai anakku untuk melaksanakan sholat itu. Kita bilang gini bu, misalnya kita bangunnya anak sholat subuh, maka dia bilang iya bunda kan gitu ya, karena mata yang terpejam. Kita sabar nunggu di situ, nggak boleh pakai marah. Ya sabar. Bu, sabar itu tidak melakukan maksiat maksudnya bu. Maksiat itu amarah. Yang kita bilang, nah subuh sayang. Ya bu, subuh sayang. Nah sudah azan. Nah sudah qomat sayang. Itu masih bagus kan? Nah sudah qomat. Nah segera nak subuh nak. Atau kita bilang astagfirullah. Ya subuh sayang. Subuh nak. Ayo bangun nak. Ayo bangun. Tetap begitu. Nggak boleh bu ambil boleh lempar boleh. Nah kita belajar wastabir 'alaiha. Ibu ini ayat ini terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah saja harus bersabar, bagaimana kita? Seharusnya Rasulullah kan langsung kan, tapi di sini dikatakan apa? Rasulullah ketika ada persoalan apapun terhadap ahli keluarganya, dia mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Makanya begini bahasa nanti bu. Bunda, adik tanggal 19 ujian. Nah, perkuat doa dalam sholat ya sayang. Banyak kan bahasa kita yang bisa kita buat? Perkuat nak ya dalam sholat. Itu berarti mamanya udah betul. Tapi kalau nak nanti adik tanggal 19 ujian nak. Itu jangan lupa belajar tuh. Belajar sungguh-sungguh ya. Itu juga udah mak kirim. Mau makan yang cukup apa segala macam udah cukup semua situ. Enggak betul itu. Tapi ketika anak mengatakan, mak nanti saya insya Allah tanggal sekian nak, ini ada seminar, akan ada ini, akan buat acara. Nah tahu gitu ya, kita kan banyak anak kita aktivitas. Mamanya bilang, perkuat doa anak dalam sholat. Semoga seminarnya sukses, semoga acaranya sukses. Kita bilang begitu. Nak banyak-banyak doa. Bunda, saya sudah hamil. Misalnya begitu kan, saya sudah hamil, anak ayah mungkin cucu ya. Makanya mamanya bilang, ya Rabb, alhamdulillah. Nak, perkuat doa untuk dapat keturunan soleh dalam sholatmu ya. Banyak cara yang bisa kita buat. Jadi nasihati ahli keluarga kita dengan sholat. Ada orang sakit. Saya udah sekian lama menderita sakit. Ya Rabb, semoga Allah angkat kesembuhan. Ya kan? Allah angkat, Allah berikan kesembuhan. Perbanyak doa di dalam sholat untuk kesembuhan ini, karena ini pun kebaikan. Tapi nasihat kita tetap untuk melaksanakan ibadah sholat. Orang yang bangkrut gitu juga, perbagus ibadah sholat, insya Allah. Allah kasih jalan keluar. Jadi sholat ini menjadi nasihat terhadap problema yang terjadi dalam kehidupan dunia. Ya, ya. Tapi seringnya kita kan nasihat, kapan kita kasih nasihat? Kita
kasih nasihat apa? Ada nasihat kita untuk mengerjakan sholat. Ini dari Rasulullah. Makanya orang-orang yang menegakkan ibadah sholat itu Allah akan beri solusi dalam kehidupannya. Dan ketika dia terjadi kepayahan-kepayahan, perkuat dirimu dengan menegakkan ibadah sholat. Sampai Allah mengatakan apa? La tas'aluka rizqan. Engkau tidak memberi rezeki kepadaku, kata Allah. Engkau tidak memberi rezeki kepadaku. Nahnu narzuquka. Sesungguhnya akulah yang memberi rezeki kepadamu. Maka Allah mengatakan wal aqibatu lil taqwa. Maka Allah memberikan akibat yang baik kepada orang yang bertakwa. Hai manusia, aku suruh engkau melaksanakan sholat dan bersujud kepada Allah, bukan untuk engkau itu tidak mendapatkan rezeki. Justru kami memberi rezeki kepadamu. Engkau tidak sholat karena jaga warung, bukan berarti warung itu memberi rezeki kepadamu. Kami, kata Allah, yang memberi rezeki kepadamu. Betapa banyak hari ini Bu, orang bekerja sampai meninggalkan sholat. Contoh misalnya kita bilang orang bengkel misalnya, karena berselama apa namanya, cek. Kata istrinya, bang sholat dulu bang. Macam mana nih mau sholat di kamu nih? Ya kan? Orang pergi ke sawah, sholat dulu deh, gitu kan? Sholat dulu pak, sholat dulu siapa anak kita? Macam mana mau sholat di lumpur semua? Bisa kan Bu? Maka kenapa dia meninggalkan sholat? Karena kalau dia tidak tinggalkan, dia tidak dapat seperak dua perak dari pekerjaannya itu. Maka Allah mengatakan, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, engkau ditugaskan bersujud, bukan dari pekerjaanmu itu engkau dapat rezeki. Makanya Ibu, kalau kita ulang-ulang tentang tawakal kepada Allah, Allah pemberi rezeki. Jika rezeki itu dapat dari bekerja, sangat banyak orang yang buka toko nggak laku kan Bu? Padahal sama-sama isinya, kok nggak laku? Dan orang yang mau beli itu kita paksa kan? Orang datang, orang pulang, si A masuk, si B nggak masuk. Kok bisa begitu? Karena yang memberi rezeki, yang menggetarkan hati orang itu adalah Allah. Makanya kita mengetuk hidayah dari Allah. Kan gitu kan? Maka dikatakan di sini, la nas'aluka rizqan. Maka kamilah yang memberi rezeki kepadamu, bersabarlah engkau dalam sholat, karena sholat itu membuat engkau dekat dengan Allah. Karena dekatnya engkau kepada Allah, aku penuhi kebutuhanmu. Kemarin Bu ada di satu pengajian, ada seorang Bu bilang, Ustazah, saya kenapa ya Ustazah khawatir kali terhadap kehidupan masa depan anak saya. Sampai saya nggak bisa tidur, padahal umur anak saya itu masih 7 tahun. Bagaimana masa depannya? Oh Ibu, itu lumrah Ibu, itu biasa. Itu biasa, seorang ibu begitu sayang kepada anaknya, dia akan mengkhawatirkan anaknya. Hanya saja dalam Islam ada tuntunan. Yang memberi rezeki itu bukan orang tua. Yang memberi rezeki adalah Allah. Maka orang tua hanya mendoakan untuk anaknya bagaimana dimudahkan kehidupan anaknya, bukan mengkhawatirkan masa depan. Ya kan Bu? Makanya orang bilang, kalau saya mati nanti macam mana anak saya? Bukan. Kehidupan itu terus berlanjut. Dan Allah, apabila kita masih diberi rezeki, Allah belum cabut nyawa kita. Allah menjamin rezeki setiap binatang melata sekalipun. Makanya mengkhawatirkan rezeki untuk anak-anak kita itu tidak dibolehkan dalam Islam. Karena pemberi rezeki adalah Allah, perantaranya bisa jadi kita orang tua. Makanya di sini dikatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh anakmu sholat, karena ketika sholat dia akan tenang. Ya Bu ya, hilang rasa khawatir, optimis dalam bekerja, semangat etos kerja. Ya kan Bu? Nah, maka kita lihat dalam Islam dikatakan wal aqibatu lit taqwa. Sesungguhnya pasti akibat yang baik pada orang-orang bertakwa. Jadi Bu, jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertakwa ini akan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam Ibu, orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah namanya muwahhid. Allah muwahhid, mengesahkan Allah. Ini tingkat level tinggi. Muwahhid ini tingkat level tinggi orang yang makrifah kepada Allah. Siapakah mereka orang muwahhid ini? Orang yang kerinduannya hanya kepada Allah semata, ketakutannya hanya kepada Allah semata. Tidak ada pikir yang lain lagi. Jadi dia kalau pakai pakaian yang penting udah menutup aurat, bukan lagi kepada gaya dan bagaimana penampilannya. Enggak, itu lagi yang menjadi perhatian. Maka kekhusyukan untuk sholat itu menjadi perhatian utama. Nah, dalam perjalanan waktu kita Bu, itu nanti akan bergeser. Insya Allah Allah rezekikan itu kepada kita. Khusyuknya sholat kita menjadi perhatian utama kita.
Diterima tidaknya sholat kita menjadi perhatian utama kita. Ya Allah, itu saja. Kalau kayak gini diterima sholat. Kalau kayak gini sedekah diterima sedekah kita. Kalau kayak gini kita berbuat diterima apa enggak? Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul pada diri kita. Dan bagaimana Allah memandang kita menjadi orang yang dicintai. Misalnya saya kalau ngomong begini-begini, boleh apa enggak ya? Ya, saya mendidik anak saya begini-begini, boleh apa enggak ya? Saya bersikap seperti ini, boleh apa enggak ya? Jadi dia bertanya, Allah boleh atau tidak boleh terhadap apa yang dia lakukan. Itu Bu orang yang sudah level tinggi. Ya, udah level tinggi. Dan ketika kita belajar ini, kita berharap sebelum nyawa kita dicabut, sebelum nyawa kita sampai kepada Allah, kita masuk pada level ini. Ya, jadi kerinduan kita hanya rindu kepada Allah. Makanya nanti kan ada yang tengok orang bagaimana rindu kepada Baitullah. Sampai menangis ya. Kenapa kok bisa begitu ya? Kenapa kok bisa begitu? Dia rindu kepada Baitullah. Kok bisa rindu sama Baitullah? Karena itu sudah menjadi kekasihnya, ya kan? Karena kekasihnya adalah Allah, lambangnya itulah Baitullah, gitu kan? Nah, makanya dalam hidup ini Bu, untuk mendekat kepada Allah ini level-levelnya. Ya, ini level-levelnya dalam buku Tanwirul Qulub, bahwa bagaimana orang dicahayai hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Muharram ini kalau kita niat yang baik-baik, ya Allah jadikan aku pemimpin. Jadikan aku orang bisa mendekat kepadamu ya Allah. Jadikan aku orang cinta kepadamu ya Allah. Itu Bu sangat-sangat dijabah oleh Allah. Sangat-sangat dijabah oleh Allah. Nah, makanya sahabat semua, kita bahas ini adalah bahagian daripada bagaimana menarik cinta Allah untuk kita, terlebih di bulan Muharram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Muharram ini, maka nanti namanya bulan Safar. Setelah Safar, maka kita nanti masuk kepada Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penuh cinta kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya Bu? Kalian bisa. Ada yang mau tanya? Kita lagi tanya. Iya, gimana? Yang ibu tadi kan kita bilang yang Tuhan. Doanya. Iya. Kita bahasa Indonesia nggak apal yang tanya bilang itu Indonesianya aja. Iya, ya Allah, berikanlah kepadaku husnul khatimah. Nah, doa ini dua Ibu. Ada doa lisan. Ada doa cara berpikir. Macam mana cara berpikir untuk kita ikhtiar menjadi husnul khatimah? Salah satu nih Bu, bukan satu-satunya. Agar kita bisa husnul khatimah, cara berpikir kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah dan takdir Allah. Berprasangka baik terhadap apapun yang Allah beri kepada kita. Karena orang yang berprasangka baik terhadap ketentuan atau takdir hidup yang Allah beri kepada dia, itu bonusnya memang husnul khatimah. Enggak kan kayak yang ini dia apal yang kau bilang kan? Iya. Saya nggak apal, yang apal lain, doa lain apakah sama? Ya, jadi begini Bu, tadi kan kita bahas tentang level-level orang mendekatkan diri kepada Allah. Ada penuntut ilmu, ada seorang abid, ada seorang wali, ada ya, 6 tadi. Nah, Ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang ini misalnya alim. Oh, saya belum ada ilmu saja. Ibu kalau tidak bisa pilih yang alim, Ibu pilih yang muta'alim. Apa muta'alim tadi? Orang yang belajar. Jika Ibu ingat, jika Ibu dapat, itu bonus. Jika tidak dapat, 2 tadi kan saya bilang, apa dapat yang pertama? Yang pertama Allah kasih hidayah. Yang kedua, Allah kasih apa tadi? Allah kasih yang pertama ini adalah hidayah. Yang kedua, Allah akan kabulkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Orang yang belajar lalu meninggal dunia Bu, itu dihitung orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Maka belajarnya nggak boleh berhenti. Karena belajar ini pun bukan untuk mendapatkan nilai, tapi mendapatkan cinta. Dan yang perlu Ibu ingat juga, seorang ibu yang rajin datang ke taklim untuk niat belajar, jika kita tidak dapat keturunan kita menjadi seperti pengajar. Ya, kita nggak dapat nih. Saja saya mau nulis semua tas saya rapor saja. Nampak lagi pulpen. Mana deh? Bu, kenapa Ibu nggak bawa buku? Nggak tahu saya cepat kali, maunya ditulis saja.
Begitu kan Bu? Nah, dia tidak, maka nanti yang dapat siapa? Keturunannya seperti orang yang duduk di depan. Dapat pada waktu nanti. Jadi ini amal-amal kita nih Bu, ada yang terbuang. Makanya kalau Bu Anum, saya ingat pertanyaan Bu Anum dulu, nanti saja amal-amal kita nih macam mana kalau di akhirat nanti? Kalau di dunia yalah dikasih solusi jalan keluar apa. Kalau akhirat, seluruh amal kita nanti di akhirat itu menjadi kepingan-kepingan cahaya. Ada wujudnya Bu. Ini ngaji kita ini ada kepingan cahaya, bentuknya macam mana jangan tanya saya pun belum berada dalam barzakh. Bentuknya kepingan-kepingan cahaya, bentuknya macam mana wallahu alam. Kepingan cahaya itu bisa ditukar dengan bonus apa yang ada di dalam surga. Jadi kalau kita datang ngaji hari ini, ada bentuknya, ya Bu ya. Maka ketika di sana ada apa misalnya, pakai pakaian surga, ya Rasul, ya Allah, ini saya ada, tukarkan dengan baju sutra hijau, tukarkan dengan gelang-gelang surga, tukarkan dengan telaga Kausar, tukarkan dengan kendaraan, tukarkan dengan istana di dalam surga. Seluruh amal kebajikan, apakah baca Quran, apakah menuntut ilmu, apakah istighfar, apakah sedekah, itu semuanya ada bentuknya nanti di dalam surga. Maka dikatakan apa? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah pada diriku apa Bu? Cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kita baca doa tuh, surat Tahrim. Karena banyak kali doa kadang. Saja yang itu udah lama nggak saya baca. Yang itu udah banyak. Dulu ada saja, dulu tiap minggu saya baca. Habis itu udah nggak baca lagi. Ini masih kapan aku baca bisa selesai. Boleh juga Bu, nggak apa? Karena semua doa kita itu tersimpan. Ibu kan ada beli baju kan? Kita beli baju dari umur berapa? Dari menikah dulu ada lemari. Baju disimpan. Waktu kita perlu, tinggal buka. Oh ada ini. Oh ada ini. Oh ada ini. Nanti doa-doa yang udah kita sebut disimpan Allah. Nah, waktu kita butuh nanti di surga, itu kita tinggal ambil dalam kepingan-kepingan surga. Makanya jangan lupa itu. Kapan kita sempat, kapan kita ingat, apalagi kita selalu mengaji, Rabbana atmim lana nurana waghfir. Ini kawan-kawan yang dikasih kelebihan bisa jadi notulen. Yang saya tausiah ini, tolong ditulis, masukkan ke grup. Jadi amal soleh. Saya bisanya ngomong, nggak bisa tulis. Ini kan Ibu dosen, nanti yang saya ngomong ini, Ibu tulis. Kesimpulan. Nanti kawan-kawan yang agak-agak loading sedikit, waktu baca itu ingat kita Bu. Waktu kita lihat di grup kita baca, oh ini rupanya, oh iya aku udah dengar. Tapi waktu ditulis orang baru dia bilang aku ingat. Waktu nggak ditulis orang dia nggak ingat. Nah seperti Ibu Faiza dibuat kamera kayak gini, nanti dikumpulkannya. Dia minta izin ke saya, boleh nggak saja? Nanti Ibu bisa lihat, nanti kita buat YouTube. Itu amal masing-masing, nggak ada saya suruh, nggak ada. Tergerak sendiri untuk dengan niat apa? Menjadi amal soleh masing-masing. Ya Bu ya, kalau ada kekeliruan namanya kita ngomong, ada kekeliruan, saya mau ampun kepada Allah, ya Bu ya, dan koreksi lagi. Tapi mau saya katakan, apa yang Ibu bisa lakukan? Salah satunya kita terus menuntut ilmu. Terus kita tuntut ilmu, itu jadi husnul khotimah. Sebab husnul. Nah, orang yang menuntut ilmu itu Bu, nggak boleh Senin ada, Kamis nggak ada, nggak boleh. Maka dikatakan sekecil apapun perbuatan baik, jika dia istimrar terus menerus, itulah yang menjadi sebab husnul khotimah. Sedikit tapi tidak berhenti. Ada. Sedikit tapi tidak terus. Nanti ada di hari ini, nggak ada di hari lain misalnya. Amal-amal kita, zikir-zikir kita itu seperti itu, pagi sore seperti itu. Nah, bagi orang yang bisa menghafal tadi itu bonus baginya. Tapi bagi orang yang tidak Bu, kita belajar pun membaca saja. Maka sering saya katakan, kalau misalnya kita baca buku kita belum paham, baca aja. Baca saja. Seperti Quran ya Bu ya. Kita nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, baca aja, baca saja. Nanti pada waktu tertentu nanti Allah masukkan hidayah kepada diri kita. Kita terus membaca, rupanya kita bisa paham. Waktu udah ke 20 tahun bisa jadi, wah kita udah bisa menjelaskan apa yang kita baca tadi.
Apalagi nanti di yaumil akhir. Di yaumil akhir itu semua amal-amal kita datang. Itulah yang menjadi sahabat kita nanti. Yang amal-amal duduk kita ini datang kepada kita nanti, mendekati kita. Siapa engkau? Aku adalah sahabat karibmu. Siapa sahabat karibmu? Dulu engkau selalu datang ke majelis ilmu. Ini apa main ya? Ini kepingan-kepingan cahaya. Ada yang lain ibu? Sedikit lagi ada waktu untuk bertanya. Ya silakan. Ada tak doa khusus untuk anak-anak kita biar dia lebih mudah mendengarkan kata-katanya kita? Contohnya kalau kita bangun sholat kan Ya. ada sering. Jadi ibu, anak sangat mudah mendengarkan kata-kata kita apabila ibunya meninggalkan yang haram. Ibunya meninggalkan yang haram, lalu melaksanakan amal wajib plus melaksanakan amal sunnah. Itu kata-kata ibunya itu menancap pada kalbu anak. Bahkan nasihat seorang ibu bukan dari lisannya tapi dari amaliyah ibunya. Contoh ya, ibu ini kan pergi ngaji. Ada teman ibu foto ibu, klik ibu pergi ngaji ya, taklim Jumat ini. Kirim ke anak ibu. Kirim ke anak, kirim ke cucu. Jangan kirim ke Facebook. Ya kan? Waktu ibu kirim ke anak, itu yang dia lihat ibu sedang ngaji, itu mampu membuat dia meninggalkan maksiat. Ibu di rumah makan dengan suami, ketawa-ketawa, lalu divideoin. Ibu lagi ceria-ceria sama suami ya, divideoin, kirim ke anak. Bahagianya pagi ini bersama suami, itu nasihat terbesar untuk anak. Jadi bukan nak, kamu hati-hati nak ya, jaga sholat, jaga ini, jaga ini. Tapi mama, yang terlambat sholat. Kan mamanya kadang kayak gitu. Nah yang hemat ya nak ya, yang hemat nak duit ni mama udah transfer. Yang hemat kamu 1 bulan ni harus kamu jaga nih. Ayo nak kita belanja diambil ke semua. Dia bilang, yang betul ya, mama sebenarnya aku hemat. Dia kutipnya semua. Nggak betul kan? Itu nggak sinkron. Nah jadi Bu Rika, seorang ibu nasihatnya bisa qaulan syadida kepada anaknya jika ibu ini melaksanakan yang wajib-wajib lalu yang sunat-sunat itu sangat menancap pada diri anak. Jadi perilaku kita hari-hari, pagi kemana, siang kemana, sore kemana, itu nasihat terbaik untuk anak. Dan kalau kita bilang nggak perlu, kita bilang nak sholat nggak perlu. Bisa begitu ya, bisa sampai begitu. Itu ilmu khususnya itu di hari Sabtu, ilmu parenting. Kalau ini tipis-tipisnya aja. Tapi kalau di hari Sabtu ilmu parenting itu kita bahas bagaimana anak melekat dengan ucapan ibunya. Bahkan anak itu bisa kembali dari masakan ibu. Anak itu bisa kembali kepada kita dari mana? Dari kita buat legok untuk dia. Sampai seperti itu. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.